Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik perkuliahan tentang budgeting and financial management. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu budget adalah merupakan sentral isu utama yang dibahas, didiskusikan, dan menjadi platform bagi penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Karena di dalam penganggaran atau budgeting itu ditentukan apa dan bagaimana kegiatan pemerintahan dan berapa plafon anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan-kegiatan tersebut dengan capaian-capaian seperti apa, dan bagaimana juga anggaran atau budget itu diatur, ditentukan standarisasinya dan seterusnya. Dan pada akhirnya manajemen budgeting akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan satu program kegiatan. Keberhasilan dari program atau kegiatan itu akan mempengaruhi juga keberhasilan atau kinerja dari satu pemerintahan. Nah, bagaimana manajemen budgeting itu? Mari kita diskusikan bersama. Apa yang dimaksud dengan budgeting? Ini adalah definisi salah satunya menurut Corbett. A budget is a formal statement of a planned expenditure for predetermined future period with an accompanying statement of where the money is come from. Jadi budget atau anggaran itu adalah statement formal dari rencana pengeluaran dari satu rancang bangun masa depan dalam periode tertentu yang didampingi atau disertai oleh statement dari mana uang berasal. Jadi titik tekan dari budgeting itu adalah expenditure atau pengeluaran yang akan dipakai, yang akan digunakan seberapa banyak untuk kegiatan apa, untuk tujuan apa, dan disertai oleh statement atau pernyataan yang berkaitan dengan dari mana uang yang nantinya akan dipakai itu berasal. Sehingga terjadi apa yang namanya anggaran dan belanja. Anggaran dan belanja itu adalah merupakan satu konsep yang secara umum dikenal sebagai budgeting. Nah, apa saja fungsi dari budgeting itu atau fungsi dari anggaran itu? Yang pertama, pada level pemerintahan atau pada level makro, fungsi dari budgeting itu adalah fungsi otorisasi, statement of economic and monetary policy, yaitu merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Jadi fungsi otorisasi artinya penggunaan uang negara untuk atau pengaturan uang negara untuk menentukan pendapatan dan belanja pada satu tahun anggaran, sehingga kemudian penggunaan tersebut bisa bersifat legal dan formal yang diakui dalam sistem hukum dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan, yaitu merupakan pedoman bagi manajemen dalam rangka merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Di dalam anggaran itu ada penggunaan-penggunaan yang ditentukan, direncanakan bagaimana kegiatan atau program atau proyek itu akan dilaksanakan, dan kemudian berapa uang yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan atau proyek tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan budgeting maka ada aspek pengawasan bagi setiap lini unit penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan mereka bekerja sesuai dengan rencana dan menggunakan anggaran seperti yang sudah juga direncanakan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi prioritas dan alokasi, yaitu anggaran harus diarahkan untuk mengatasi masalah yang ada seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, atau mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Jadi ketika suatu institusi, suatu negara dan juga unit di dalam negara itu menentukan anggaran, maka harus ditentukan terlebih dahulu prioritas yang akan diutamakan di dalam penggunaan anggaran tersebut, baik itu dalam skala kuantitas, jumlah, maupun jadi juga dalam skala kualitas, mana yang harus didahulukan atau diutamakan. Lalu kemudian
hal tersebut disusun atas dasar keinginan dari pemerintah atau unit yang ada di dalamnya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas dari pemerintah atau unit tersebut. Jadi misalnya kalau pemerintah memandang ada masalah berkaitan dengan banyaknya kemiskinan, banyaknya pengangguran, atau kriminalitas, mungkin anggaran akan diprioritaskan untuk hal-hal atau mengatasi hal-hal seperti tadi itu. Lalu kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi distribusi, yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, sehingga kemudian budgeting itu seperti halnya kita menyalurkan sumber daya tertentu agar dipastikan setiap elemen di dalam masyarakat itu mereka bisa survive atau bisa terlayani kepentingannya sedemikian rupa, sehingga ada fungsi distribusi yang adil. Anggaran itu tidak boleh hanya difokuskan pada satu tempat atau satu area saja, tapi harus mencakup segala macam aspek teritorial dan bidang sedemikian rupa sehingga semua hal itu bisa melakukan aktivitas secara dinamis. Jadi ibarat kita memiliki satu hamparan tanah kebun, maka kita perlu untuk mengalirkan air ke setiap sudut kebun agar di setiap sudut kebun itu tumbuh tanaman yang proporsional, tidak kita alokasikan pada satu titik saja yang menyebabkan mungkin di titik itu akan tumbuh subur tanamannya, tapi kemudian impactnya di tempat lain tanamannya menjadi kurus kering, tidak bisa tumbuh dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi distribusi, sehingga kadang-kadang dalam fungsi distribusi itu bisa jadi tidak terlalu ekonomis pertimbangannya, tapi pertimbangan distributif itu misalnya bisa jadi secara ekonomis terlihat kurang rasional, membuat misalnya rumah sakit atau sekolah di daerah terpencil di mana di lingkungan tersebut mungkin belum banyak penduduk dan seterusnya, tapi itu kita lakukan semata-mata agar memastikan di situ akan tumbuh kegiatan perekonomian, misalnya dengan mengirim guru ke sana, guru mendapatkan gaji, dari gaji guru maka guru bisa membeli sesuatu di daerah itu sehingga kemudian daerah itu tumbuh perekonomiannya. Atau juga mungkin di tempat-tempat lain dilakukan hal yang serupa agar dipastikan ya roda kehidupan di tempat itu berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi stabilisasi, yaitu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian di satu daerah atau satu negara. Budget misalnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ketika suatu negara mengalami resesi, mungkin akan lebih banyak alokasi diberikan sebagai hibah dalam beberapa bentuk, ya, termasuk juga memberikan distribusi jaminan sosial bagi masyarakat. Itu dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan daya beli. Dengan kemampuan daya beli, maka kemudian ekonomi akan tumbuh. Tapi ketika ekonomi itu sedang tumbuh dengan baik, maka budget memiliki fungsi untuk mengerem pertumbuhan itu, misalnya dengan memperbesar pajak yang sedemikian rupa sehingga kemudian inflasi bisa dikurangi dan seterusnya. Nah, kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi revenue dan taxation strategy, yaitu alat untuk menentukan kebijakan pendapatan dan perpajakan, di mana ini menjadi sangat penting agar supaya jumlah belanja yang dibutuhkan itu terpenuhi, maka harus ada strategi revenue atau pendapatan dan juga pajak sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan antara anggaran dan pendapatan dan belanja dari suatu negara atau daerah. Kemudian pada level organizational atau unit, fungsi budgeting meliputi paling tidak 5 hal. Yang pertama adalah fungsi consolidation of financial plan, yakni merupakan dokumen untuk memperjelas arah kebijakan penganggaran di suatu instansi. Budget itu merupakan dokumen untuk memperjelas, menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh instansi tersebut atas dasar atau dari perspektif penggunaan uang yang tersedia, yang memungkinkan tersedia.
Kemudian yang kedua adalah fungsi control of change, yaitu merupakan framework untuk mengendalikan perubahan-perubahan dalam pencapaian visi. Ingat, dalam setiap institusi tentu mereka memiliki visi tentang apa kondisi ideal yang ingin diraih di masa yang akan datang, dan kemudian untuk menuju ke arah sana perlu ditentukan framework, dan kemudian dari framework itu diperlukan adanya konstruksi anggaran, sehingga kemudian di dalam eksekusi dari proses itu anggaran bisa digunakan sebagai alat untuk kontrol perubahan, ya, control of change. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi authorization of expenditure, yaitu melegalkan jenis pengeluaran yang dibutuhkan dalam pencapaian visi. Jadi kita menggunakan uang publik itu harus ada dasar yang sah dan legal, tidak seenaknya sendiri. Sehingga dalam dalam budgeting itu diperlukan adanya otorisasi penggunaan. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi statement of priorities, yakni menekankan bahwa uang digunakan dalam skala prioritas yang proporsional. Suatu institusi itu eksis, berfungsi dalam satu misi-misi tertentu, dan misi itu adalah sesungguhnya didasari oleh keinginan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara proporsional, sehingga perlu dilakukan prioritas-prioritas tertentu. Nah, anggaran itu disusun atas dasar kebutuhan prioritas tersebut. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi control of strategy, budget as mechanism of control of implementation of strategy and operations. Jadi budget atau anggaran itu dipakai untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan dari organisasi dan memastikan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan dan dibiayai secara proporsional sedemikian rupa sehingga laju kebutuhan dari kegiatan, program, proyek dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana cara menyusun anggaran tersebut? Paling tidak ada 6 step atau tahapan yang harus dilakukan oleh satu instansi atau juga oleh satu negara. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan what are we trying to achieve, yaitu apa yang ingin kita raih di dalam satu tahun anggaran. Nah, itu nanti merepresentasikan keinginan masa depan di dalam jangka waktu 1 tahun dan bagaimana nantinya kita mencapai apa yang kita inginkan itu dengan strategic planning, mengidentifikasi needs and also determine objective, mendeterminasi tujuan berupa output maupun outcomes yang ingin dicapai selama 1 tahun anggaran itu. Yang kemudian yang kedua adalah menjawab pertanyaan what should we do, apa yang harus kita lakukan di dalam kerangka mencapai keinginan what we are trying to achieve yang nomor 1 tadi. Jadi di dalam konteks ini kita harus berpikir tentang what value can we add, dan identify activities and tasks and also risk in order to make sure proses pencapaian tujuan yang kita kehendaki. Jadi apa yang harus kita lakukan, nilai-nilai apa, strategis apa yang harus ditambahkan, dan kemudian aktivitas atau tugas apa dan risiko apa yang harus kita hadapi atau kita selesaikan. Kemudian yang ketiga adalah what will it cost, seberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk semua kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga kita harus estimating cost, activity based costing, dan identify resources need. Kita harus mengestimasi berapa biaya operasional, berapa peralatan yang harus dibeli, berapa investasi yang harus dilakukan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah what funds we can expect, bagaimana kita akan mengcover kegiatan tersebut, dan apa return yang bisa kita dapatkan dari hal-hal tersebut, dan dari mana kita akan mendapatkannya, anggaran itu. Kemudian yang kelima adalah what can be built for enough resources. Lalu kemudian kita harus mengkonstruksi prepare draft budget untuk memastikan semua elemen yang dibutuhkan itu terbiayai. Dan yang keenam adalah what variations in cost and revenue with possible scenarios and potential outcomes. Dan kemudian kita perlu untuk membuat pemikiran-pemikiran alternatif tentang pembiayaan dan penerimaan atau pendapatan dan penganggaran dan belanja.
dengan beberapa skenario. Ya, mungkin di dalam pelaksanaannya akan terjadi disrupsi, ada gangguan dan seterusnya. Kita harus mengidentifikasi potensial dari outcomes maupun output yang mungkin akan kita pilih di kemudian hari manakala skenario utama itu tidak bisa terpenuhi. Sehingga dengan demikian situasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tetap dalam kondisi yang stabil. Di dalam ilmu pemerintahan atau juga ekonomi publik secara umum, model budgeting itu terdiri dari 3 model utama. Yang pertama adalah program based budgeting, yaitu budgeting atau anggaran yang dibuat atau ditentukan berdasarkan kepada pembuatan program, ya, expenditure expressed in terms of program. Jadi anggaran diekspresikan dalam bentuk program. Yang kedua adalah output based budgeting, yaitu specification of output cost, quantity and quality. Pembuatan budgeting berdasarkan kepada pembiayaan output. Jadi yang pertama itu adalah yang menentukan jumlah anggarannya adalah program. Kalau output based budgeting yang kedua ini adalah jenis pembiayaan atau model pembiayaan yang dihitung dari output, bukan programnya, tapi keluaran dari hasil suatu kegiatan, baik itu kuantitatif maupun juga secara kualitatif. Kemudian yang ketiga adalah zero based budgeting, budget calculation from zero point. Zero based budgeting itu adalah pembuatan budgeting berdasarkan kepada kalkulasi dari nol, artinya tidak ditentukan berdasarkan output maupun program, tapi seolah-olah setiap tahun itu dikonstruksi budget tersebut dari apa yang sudah diraih tahun lalu. Nah, kemudian kita perlu membahas satu persatu apa itu program based budgeting, output based budgeting maupun zero based budgeting sebagai berikut. Program budgeting atau program based budgeting ini adalah program yang dibentuk di Amerika Serikat tahun 50-an oleh pemerintah Amerika menggunakan sistem yang namanya PPBS atau Program Planning and Budgeting System. Nah, program ini dibentuk dengan specification of performance indicators in terms of goals, effectiveness, and efficiency of the use of money. Jadi titik tekan dari program based budgeting itu adalah apakah satu program itu dibuat di dalam indikator-indikator yang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga ada standar biaya tertentu yang dipakai sebagai dasar penentuan kuantifikasi anggaran di dalam satu tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah model output budgeting. Ini dibentuk di Selandia Baru, utamanya di tahun 90-an sebagai revisi dari model program based budgeting itu, di mana expenditures are expressed in terms of output, goods and services provided for the community by government. Jadi kalau di output budgeting itu ditentukan dulu outputnya. Jadi misalnya kalau ada masalah kemiskinan sekarang misalnya 10%, maka akan ditentukan dalam satu tahun anggaran itu akan direduksi menjadi berapa persen, 7 atau 8% atau 5%. Nah, setelah ditentukan output seperti itu, kemudian dipertanyakan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai output yang ditentukan itu. Nah, setelah itu baru disusun programnya. Sehingga ada specification of output cost secara quantity maupun juga quality. Ya. Nah, output based budgeting ini menimbulkan juga varian berupa ABC atau activity based cost, yaitu pembiayaan berdasarkan kepada aktivitas yang dilakukan untuk mencapai output tersebut. Hanya saja memang ada beberapa isu berkaitan dengan model output based budgeting ini, misalnya how to specify inputs, bagaimana kita menentukan, menspesifikasikan keluaran atau output tersebut, what are output level of classes, lalu kemudian levelnya di level mana output itu dideterminasi, which means output or outcomes, apakah ini juga menjadi kontroversi, apakah output beneran atau itu bisa mencapai outcomes atau impact
dari satu kegiatan yang lebih luas. Lalu costing of outputs ini juga merupakan satu dilema untuk mengukur pembiayaan dari output itu bagaimana, indeks biayanya. Ini tentu satu hal yang kadang-kadang tidak bisa dijawab dengan mudah. Lalu output performance measures dan bagaimana kita mengukur keberhasilan dari luaran itu. Ini juga harus diselesaikan sebelum kita memilih model budgeting berdasarkan output ini. Nah, metode yang ketiga adalah zero based budgeting atau ZBB. Zero based budgeting adalah metode budgeting in which all expenses must be justified for each new period. Jadi expenses atau penggunaan anggaran itu dideterminasi setiap periode. The process of zero-based budgeting start from a zero base, and every function within an organization is analyzed for its needs and cost. Jadi di dalam konteks zero base ini semua dinolkan di awal tahun anggaran, lalu kemudian dideterminasi oleh instansi atau oleh pemerintah berdasarkan kepada kalkulasi yang ada atau berkembang pada saat itu. Kemudian the budgets are then built around what is needed for the upcoming period, regardless of whether each budget is higher or lower than previous one. Jadi bisa jadi ada fluktuasi penentuan plafon anggaran yang berbeda-beda dari setiap tahun anggaran, karena semuanya didasarkan pada clearance, dinolkan pada satu periode tahun anggaran itu, lalu kemudian dibangun skala prioritas baru berdasarkan perkembangan yang terjadi. Nah, di dalam pengkonstruksian atau pembuatan satu anggaran diperlukan adanya check and balance biasanya di dalam pemerintahan yang meliputi dua sisi. Yang pertama adalah sisi technical dan yang kedua adalah sisi democratical. Sisi technical itu adalah sisi yang dikonstruksikan oleh eksekutif, ya, oleh birokrasi dan seterusnya, di mana sisi technical itu pada intinya menjamin terciptanya rasionalitas manajemen pemerintahan. Jadi ditentukan dulu ketentuan-ketentuan objektif tentang bagaimana cara mengatasi kemiskinan misalnya, mengatasi pengangguran, mengatasi kemacetan lalu lintas, mengatasi polusi berdasarkan pada kalkulasi-kalkulasi teknis. Sedangkan dari sisi democratical itu adalah untuk menjamin akomodasi kepentingan rakyat dalam pemerintahan yang dilakukan oleh para politisi. Jadi mereka dipilih oleh konstituen untuk memperjuangkan kepentingan mereka, sehingga mereka mungkin bisa jadi meminta prioritas tertentu secara sektoral maupun juga secara teritorial, ya. Bisa jadi dari pertimbangan teknis satu teritori itu mungkin tidak tersentuh oleh satu program kegiatan atau anggaran, tapi karena itu urgent dari sisi politik, maka kemudian bisa jadi daerah yang sebenarnya secara teknis itu tidak perlu dibantu, malah justru dibantu, dan sebaliknya. Ini adalah hal yang biasa di dalam kontrol dari anggaran, adanya check and balance mechanism, tapi yang harus dipastikan kedua-duanya itu harus berada pada koridor kesepakatan yang legal, bukan atas dasar negosiasi dagang sapi dan seterusnya. Nah, di dalam kerangka check and balance tadi perlu ada siklus kontrol mekanisme, ya, di mana ada planning dan budgeting itu disusun terlebih dahulu, konsepsi perencanaan dan anggarannya. Kemudian itu harus dilakukan di dalam mencapai government goals, tujuan-tujuan pemerintah. Lalu kemudian perlu ada audit penggunaan anggaran dari auditor BPK, BPKP dan seterusnya untuk memastikan outcomes and performance itu terdeliver dengan baik. Lalu kemudian ada proses evaluasi yang dilakukan oleh legislatif sedemikian rupa sehingga apa-apa yang telah direncanakan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan atau bisa tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu sekelas tentang materi kuliah kita pada minggu ini tentang budgeting. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.